Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tambah semangat, tidak ada salahnya diulangi kembali ucapan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani rudduha. Jika mau diucapkan salam maka jawablah dengan salam yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata mi'rajal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin. Fa salawatullahi wa salamuhu alayka ya Rasulullah. Fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayka ya Nabi Allah. Fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayka ya Habib Allah wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man sara ala nahjika bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah dan jajarannya, yang saya muliakan para alim ulama tokoh masyarakat, yang saya muliakan Ketua RW 06 Ketua RW 08 Kelurahan Bagi ya, dan jajaran RT semuanya. Yang saya muliakan para jemaah hadirin hadir rahimahumullah. Tentunya tidak ada salahnya walaupun tadi Ketua DKM, Ketua RW, MC sudah
menyampaikan tahmid dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita ulangi kembali ucapan tahmid. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap waktu, setiap helaan nafas kita. Kita memujinya, bertahmid kepadanya atas segala limpahan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam yang sangat-sangat mahal, yang tidak ada mulanya, yang tidak ada pasarnya. Sehingga dengan nikmat iman Islam ini kita alhamdulillah bisa mengenal tentang hakikat kehidupan. Kita mengenal siapa Allah, kita mengenal siapa Rasulullah SAW. Kita mengenal tentang makna dari hidup dan mati. Salawat dan salam juga semoga selalu disampaikan kepada junjungan alam, suri tauladan umat Islam, baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa syariat Islam ke tengah-tengah manusia untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Alhamdulillah, dengan dilahirkannya Rasulullah dan diutusnya beliau, kita menjadi muslimin, menjadi mukminin dan menjadi pengikutnya insyaallah taala. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga kehidupan kita yang sangat sementara ini hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasul, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, para jemaah yang saya muliakan, Masjid Al-Hidayah, kebetulan memang nama masjidnya ini sama dengan masjid di kompleks saya. Namanya juga Masjid Al-Hidayah, dan memang banyak masjid dinamai dengan Al-Hidayah dengan harapan dan tujuan semoga jemaahnya selalu mendapatkan hidayah insyaallah. Amin. Sehingga selalu memakmurkan masjid dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Ya rabbal alamin. Tadi waktu saya mendengarkan pembacaan sholawat marawis, betul-betul hati saya tersentuh, hati saya berbunga-bunga, karena yang dilantunkan itu adalah pujian-pujian, sholawat kepada junjungan Rasulullah SAW. Dan tentunya setiap sholawat yang dibaca, Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Insyaallah tadi ibu-ibu yang sudah membaca mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga bersyukur kepada Allah pada hari ini tanggal 28 Februari 2022, Allah menakdirkan saya bisa bersilaturahim dengan para jemaah semuanya melalui kawan saya, kawan seperjalanan haji saya, yaitu Bapak Haji Mustaqmal, yang alhamdulillah tahun 2013 beliau bersama sang benar hatinya. Di sini ada sang benar hati, ada benar jiwanya, benar sukmanya, ada
belahan hidup. Kebetulan 2013 Pak Haji Mustaqbal ini bersama istrinya sempat melaksanakan haji bersama saya, haji ke Tanah Suci. Saya doakan di majelis ini pada hari yang mulia ini, semoga yang belum sampai ke Tanah Suci Allah takdirkan. Amin. Semuanya bisa berziarah ke Tanah Suci. Karena memang berziarah ke Tanah Suci itu dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Nabi menyatakan tidak dipentingkan bepergian kecuali ke 3 masjid. Jadi pertama adalah Masjidil Haram yaitu Mekah Mukarramah. Yang kedua Masjidil Hadza dan Masjid Nabawi di Madinah, wal Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa di tanah Palestina. Tentunya di sini jangan disalah tafsirkan, karena beberapa waktu yang lalu itu pernah heboh ada seorang ustadz yang menyatakan sampai menimbulkan demo di NTB yang di Minang waktu itu, yang protes terhadap pernyataan seorang beliau yang menyatakan bahwa ziarah ke tempat-tempat para wali itu adalah sesuatu yang diharamkan, sehingga dia mengundang demo besar-besaran, bahkan tempat pendidikannya dibakar oleh masyarakat. Maksud hadis ini la tushaddu rihal, jangan dipentingkan, bukan berarti tidak boleh berziarah ke tempat-tempat lain. Bukan hanya kepada masjid, tempat-tempat bersejarah, kalau itu bisa mendatangkan rasa takwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Yang dimaksud tushaddu hadis ini adalah jangan dipentingkan, artinya kalau memang memungkinkan, ada rezeki, ada kesempatan berziarah ke Mekah, Madinah, Aqsa, ya silakan. Kalau tidak, kalau memang itu misalnya Allah memudahkan, cukuplah kita misalnya memakmurkan masjid di mana kita tempat kita tinggal. Jadi jangan salah menafsirkan hadis ini. Karena mohon maaf di kota Bogor ini ada saudara-saudara kita yang karena pemahamannya picik, pemahaman tentang agama sangat terbatas, banyak melarang, bahkan mengharamkan atau membid'ahkan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, sehingga suatu tempat atau suatu masjid menjadi gaduh. Ya, saya alhamdulillah mendapatkan berbagai curhatan dari kawan-kawan saya yang melapor ke saya bahwa di suatu tempat itu atau masjid itu ada kelompok tertentu yang sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit menyesatkan seterusnya. Termasuk apa yang saat ini kita lakukan, peringatan Isra Mi'raj, tadi ada marangisan, ada sholawatan, itu tidak ada di zaman Nabi. Apa yang tidak terjadi di zaman Nabi itu tidak boleh. Ini yang menjadi perdebatan yang akhirnya menimbulkan kegaduhan.
banyak hal-hal yang tidak terjadi di zaman Nabi itu. Kebetulan saya sering berdebat ya dengan saudara-saudara kita yang sedikit-sedikit menyalahkan, membid'ahkan, bahkan menyesatkan. Sering saya berdebat dengan mereka. Saya menyatakan kepada mereka, karena mereka berprinsip begini, apa-apa yang tidak terjadi di zaman Nabi itu tidak boleh. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap apa yang tidak terjadi di zaman itu sesat, dan setiap kesesatan pasti masuk neraka. Hadis ini terus yang digumbar-gumbarkan. Saya bertanya kepada mereka, saya menyatakan kepada mereka, banyak kejadian-kejadian di zaman Nabi belum terjadi, tetapi saat ini kita akui. Contohnya banyak, seperti penyempurnaan penulisan Al-Quran. Itu bid'ah itu. Di zaman Nabi Al-Quran terpencar di berbagai tempat. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dikumpulkan dalam satu mushaf yang belum ada titiknya, yang belum ada harokatnya, yang belum ada tanda waqafnya, belum ada tajwidnya, dan baru disempurnakan setelah generasi berikutnya. Kalau memakai metode atau dalil tadi, setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah sesuatu yang sesat. Berarti sesat juga. Banyak contohnya di Masjid Nabawi sekarang kepada itu, dan juga di Masjid Madinah. Itu ada sholat tarawih. Sholat tarawihnya 23. Bahkan di Madinah saya sendiri melihat tarawih di Madinah itu sebagian jamaah saya lihat sendiri. Itu tarawihnya 36 rakaat. Saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Tarawihnya 36 rakaat. Mengapa penduduk Madinah menambah rakaat? Berbeda dengan tarawih di Mekah Al-Mukarramah. Kalau di Mekah itu 23 dengan witir. Alasan dari penduduk Madinah, sebagai penduduk Madinah merasa ghibthah, iri baik. Ya. Kata penduduk Madinah, mendong katanya penduduk Mekah. Setelah tarawih bisa tawaf. Karena ada Ka'bah di Mekah. Kami di Madinah ini nggak ada Ka'bah, sehingga mereka menambah rakaat tarawih menjadi 36 rakaat. Dan itu belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Di saat ini di Masjidil Haram, saat ini, dan belum pernah terjadi di zaman Nabi. Tarawih menghatamkan Al-Quran. Malam 27 menghatamkan dengan doa yang sangat panjang sekali. Bahkan menghampiri para jemaah sampai menangis terseduh-seduh karena mendengarkan doa yang begitu panjang. Itu juga tidak ada di zaman Nabi. Mengapa itu tidak didahkan juga? Juga di Masjid Haram dan Masjid Nabawi pada akhir Asyura Awakhir tanggal 21 ke atas, mereka itu melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Saya sering menyaksikan dan ikut. Ini bukan kata orang, karena kebetulan saya itu membimbing haji Allah. Saya menyaksikan akhir Asyura Awakhir itu tahajudnya dari jam 1 sampai jam 3, 2 jam. Sholat tahajud dalam rakaat dengan rukuk sujud yang sangat lama. Itu juga belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa mereka
Nabi, masalah misalnya marau lisan, merasa selawatan, mereka protes dari sedemikian rupa. Sampai saya mengatakan kepada mereka itu, Anda tidak adil kata saya. Saya pernah debat kemarin masalah Maulid Nabi karena mereka sore menyatakan itu. Anda tidak adil. Mengapa hal seperti yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu Anda tidak protes, tidak mengatakan itu tidak? Sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dia diam, tidak bisa menjawab. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu, kita semoga mereka mendapat hidayah. Semoga mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga persatuan kita ini terus tambah kuat. Karena apa? Saya melihat, masya Allah, kadang-kadang saya mengurus dada ya, melihat persatuan umat Islam itu tercerai-berai gara-gara masalah kecil, masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, masalah kunut dengan tidak kunut, masalah azan Jumat sekali atau 2 kali, dan sebagainya. Pernah saya waktu saya di Mekah, ada famili saya kebetulan saya tahu amalannya. Dia tidak mau kunut, dia tidak mau tidak mau tarawih yang 23. Dia juga tidak mau azan cuma 2 kali. Kemudian dia bilang ke saya, kebetulan famili saya tahu amalannya. Dia bilang begitu ke saya. Mohon maaf saya sebut suatu organisasi ya di tanah air kita. Kata dia, orang yang ibu katanya, kalau kesini akan kecil. Tahu istilah kecil Bu? Kecewa ya. Kenapa kata saya? Kalau sini nggak pakai kulit kan? Saya dengan hati saya, wah ini kakak saya sangat titik sekali ya saya. Kemudian saya jawab, saya sekat dia tidak pakai dalil. Saya bilang begini, memang kata saya di sini tidak pakai kunut, tapi alhamdulillah di sini tarawihnya 23 kata saya bikin. Bahkan ada Jumatnya 2 kali. Dia nggak mau. Kemudian dia terdiam. Ya inilah. Jadi kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sering lainnya, yang sering tidak ini mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang menjadi sebuah tradisi di sini seperti marawih, sholat tentu selanjutnya, karena itu adalah merupakan salah satu syiar mensyiarkan Islam insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf saya agak sedikit bicara masalah ini karena memang ingin saya sampaikan ya, karena saya sering mendapatkan curhatan dari para jemaah tentang hal ini. Agar kita waspada, hati-hati, jangan terprovokasi, jangan sedikit kemudian karena itu pengajian mereka kemudian nyalahin yang lain. Selama perbedaannya itu furu'iyah, khilafiyah, ijtihadiyah, harus saling menghormati. Itu adalah sikap yang paling bijaksana. Dan saya yakin di sini alhamdulillah, saya lihat masya Allah. Kehidupan masyarakatnya begitu semarak, akur, ya, toleransi yang begitu dalamnya. Semoga terus berkembang insyaallah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berbicara tentang Isra Mi'raj. Saat ini kita memperingati Isra Mi'raj. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menakdirkan saya 2 kali ke Aqsa. Ini pengalaman saya waktu saya akan di komplek Al-Aqsa itu, saya menerawang ya. Saya semacam berimajinasi, membayangkan bagaimana tatkala Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya membayangkan imajinasi, di sini Nabi misalnya mengimami para nabi. Di sini Nabi menempatkan buraknya. Di sini Nabi
dibawakan ke Sidratul Muntaha, sehingga Masya Allah betul-betul suasana waktu itu mengharu saya. Bagaimana mulianya Rasulullah SAW, bagaimana agungnya beliau sampai mendapatkan kehormatan sedemikian rupa dengan peristiwa Isra dan Mi'raj beliau. Semoga kita semuanya tentunya kita berdoa kepada Allah, kita doakan yang lain-lain semoga di samping kita berziarah ke Mekah Madinah, semoga Allah menakdirkan yang berjamaah semuanya bisa berziarah ke Al-Aqsa. Insya Allah subhanallah, itu suatu hal yang sangat indah sekali. Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan adalah di antara tujuannya adalah dalam rangka menghibur beliau, karena waktu itu Nabi kehilangan dua pembela utamanya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha dan paman tercintanya yaitu Abu Thalib bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan beliau dalam rangka menghibur, dalam rangka tasliyah, agar beliau jangan berkecil hati atas pendustaan kaumnya yang sedemikian rupa, yang sedemikian kejam, sehingga dengan peristiwa Isra Mi'raj ini hati Nabi menjadi tenang, hati Nabi menjadi lapang, hati Nabi menjadi berjiwa besar. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada Ibu adalah sampai saat ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak masuk akal. Sampai saat ini ilmu pengetahuan teknologi masih belum bisa menangkap tentang betapa dahsyatnya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Yang bisa berbicara adalah iman. Jadi berbicara tentang Isra Mi'raj adalah berkaitan dengan iman. Kalau pakai logika tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj ini dengan firman-Nya yang dimulai dengan tasbih. Tadi sudah dibaca oleh awal di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Menurut para ulama, jika Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan kalimat subhan, tasbih, subhan, menunjukkan bahwa apa yang diinformasikan itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat. Ini pernyataan dari para ulama yang menyatakan bahwa memang dalam Al-Quran kalau Allah menginformasikan sesuatu yang sangat besar perkaranya, di antaranya dimulai dengan kalimat tasbih. Ada pertanyaan, bagaimana Nabi SAW Isra Mi'raj? Apakah dengan roh dan jasad? Ini menjadi perdebatan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa Nabi SAW di Isra Mi'rajkan itu dengan jasad dan roh. Apa artinya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya tentang Isra Mi'raj ini dengan subhan, yang
Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan tentang kemahabudayaan Allah Subhanahu wa taala yang terhingga. Sehingga dia sangat kuasa untuk memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian argumen yang kedua adalah Nabi itu tidak jalan sendirian, tetapi diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah, Zat yang Maha Kuasa. Jadi sangat logis kalau beliau di Isra Mi'rajkan tidak sampai 1 malam, setengah malam kurang. Karena yang memperjalankan adalah Zat pencipta alam semesta. Jadi Nabi itu tidak berdasarkan kemampuannya, tetapi diperjalankan. Argumen yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Zat yang telah memperjalankan hamba-Nya. Menurut para ulama, kata abdi ini di sini, abdul itu hamba, menunjukkan ruh dan jasad. Kalau misalnya hanya dengan ruhnya, tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi ruhihi. Maksud Zat yang telah memperjalankan ruhnya. Tetapi Allah menyatakan Subhanalladzi asra bi 'abdi. Ya, kata abdul itu dalam Al-Qur'an di antaranya menunjuk kepada Rasulullah SAW. Hamba pilihan. Rasulullah SAW adalah hamba yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi sekalian. Peristiwa Isra Mi'raj adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang banyak mengandung berbagai dimensi. Dimensinya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah dimensi dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah pertama adalah berdimensi geopolitik global, dan yang kedua adalah berdimensi religius spiritual. Maksud dari dimensi geopolitik global adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut mandat Bani Israel dan mengalihkan kepemimpinan spiritual dan politis Yerusalem kepada Rasulullah SAW. Mengapa dialihkan kepada beliau? Karena Bani Israel, orang-orang Yahudi, telah berkhianat kepada ajaran-ajaran agama mereka. Kemudian yang kedua adalah dimensi religius spiritual, yaitu perintah sholat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan. Subhanallah, ya, Masya Allah, perintah sholat itu sedemikian besarnya, sedemikian agungnya, sampai Allah langsung memanggil Rasulullah SAW. Kalau perintah-perintah lain, Allah memerintahkannya melalui malaikat Jibril. Tetapi untuk perintah sholat
Sehingga di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, kita sholat ini Allah berfirman wa aqimu, bukan wa antum, tapi dirikan sholat, bukan laksanakan sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Ini menunjukkan betapa sholat itu tidak hanya sekedar dilaksanakan, sekedar gugur kewajiban, tetapi harus didirikan supaya sholat itu memiliki dampak positif bagi kehidupan ini, bagi kehidupan pelaksanaan. Sesuai dengan tema bahwa kita memperingati Isra Mi'raj ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sholat ini. Dan ini menjadi semacam PR bagi kita semuanya. Apalagi di sini, mohon maaf, di sini kan banyak pensiunan Pak ya. Banyak pensiunan Pak sih. Di sini banyak pensiunan. Tentunya kita memperingati Isra Mi'raj ini dalam rangka bagaimana terus memotivasi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita dari hari ke hari semakin meningkat, terus meningkat. Karena memang keimanan itu harus diperbaharui. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, jadidu iman, perbaharui iman. Kita hadir di tempat ini dalam rangka itu, dalam rangka memperbaharui iman kita, agar keimanan kita terus meningkat. Walaupun kadang-kadang kendor, kita tinggalkan lagi. Termasuk adalah tentang bagaimana kita bisa melaksanakan sholat, bisa mendirikan sholat, dan bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa kiat bagaimana supaya kita bisa terus bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Saya ingin menyampaikan ada 7M ya. Ini perlu dihafal oleh ibu. Kalau waktu COVID itu ada 5M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, keempat, kan ada 2 itu, menghindari kerumunan, kelima, mengurangi mobilitas, ada 5M. Nah, saya supaya ingin menyampaikan ada 7 nih, supaya menghafalnya, maklumlah usia pensiunan ya, hafalannya sudah berkurang. Saya ingin memudahkan, ini perlu dihafal oleh kita, bagaimana supaya kita khususnya di akhir hidup kita, sholat kita tampak meningkat kualitasnya di samping kualitas. Yang pertama, dalam rangka meningkatkan kualitas sholat kita adalah menghadirkan niat yang ikhlas. Ini penting sekali ya. Karena Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ini perlu sekali bagaimana kita dalam mendirikan sholat harus penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur keterpaksaan. Kalau orang sudah ikhlas karena Allah, apapun yang diperintahkan Allah akan dilaksanakan. Ini penting sekali dalam rangka meningkatkan kualitas sholat. Yang kedua
harus benar-benar halal. Harus benar-benar halal. Makanan dan minuman harus benar-benar halal. Apa yang dimakan oleh kita, apa yang dipakai oleh kita itu harus benar-benar halal. Jangan nemu-nemu. Apalagi haram. Kenapa? Ini akan mempengaruhi nilai kualitas sholat kita. Pada suatu ketika Nabi SAW bersabda, yang mananya kata Nabi, ada seorang hamba yang berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, anna yusajadulah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sementara apa yang dimakan adalah haram, apa yang dipakai haram. Innallaha thayyibun yuhib. Innallaha thayyibun yuhib thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan akan menerima sesuatu yang baik. Ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas sholat kita. Bagaimana makanan yang akan menjadi darah daging kita harus benar-benar dari sumber yang jelas, halal dan thayyibah, karena akan mempengaruhi kualitas sholat kita. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, meninggalkan sejenak urusan dunia. Ini penting sekali. Ya, tatkala azan berkumandang, berhentilah kita sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa bal nahnu narzuq. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, tapi justru kami yang memberi rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat kebaikan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Ini semacam memberikan semacam muhasabah bagi kita. Selama ini kita di dalam melaksanakan sholat, dalam mendirikan sholat yang ketiga ini, apakah sudah kita laksanakan? Tentunya ini menjadi muhasabah bagi kita semuanya, yaitu melaksanakan, meninggalkan sejenak urusan dunia. Tatkala azan berkumandang, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan sejenak urusan dunia. Kita misalnya ke masjid, laksanakan sholat berjamaah, sehingga dengan demikian insya Allah kualitas sholat kita akan terus meningkat. Kemudian yang berikutnya, yang berapa nih sekarang? Yang keempat, ini penting nih, yang penting sekali yang keempat ini adalah yang keempat adalah mengusahakan sekhusyuk mungkin, mengusahakan sekhusyuk mungkin dalam sholat. Dan ini menjadi semacam PR kita semuanya ya. Kita waktu sholat kadang-kadang apa yang belum terpikirkan dalam sholat itu, waktu sholat kita semua ingat hutang, ingat suami galak, ingat suami cerai, istri cerai dan sebagainya. Ini semacam evaluasi bagi kita semuanya. Bagaimana kita berusaha sekuat tenaga menjadikan kita khusyuk langsung. Dan memang perlu latihan.
para ulama memberikan tips kepada kita bagaimana supaya kita khusyuk. Ada beberapa tips, banyak sekali tipsnya, supaya bagaimana kita tambah khusyuk dalam sholat. Yang pertama, tips untuk supaya tambah khusyuk. Sholatlah dalam keadaan tidak kenyang, tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Ya. Itu akan, insya Allah akan menambah khusyuk. Orang yang sholat dalam keadaan lapar itu akan mengganggu khusyuk. Atau sebaliknya, orang yang sholat terlalu kenyang akan juga mempengaruhi khusyuk. Jadi sholatlah dalam keadaan tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Kemudian yang kedua adalah sholatlah dalam keadaan jangan kurang tidur dan jangan terlalu banyak tidur. Dan ini pengalaman kita. Kalau kita sholat dalam keadaan kurang tidur itu lain, berbeda dengan orang yang misalnya tidur cukup, itu akan mempengaruhi khusyuk. Kemudian yang berikutnya adalah as-sholatu ala waqtiha. Ini jelas ini. Sholatlah pada awal waktu. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, amal yang paling utama kata Nabi di antara amal yang utama adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Apalagi sholat itu dilaksanakan berjamaah, itu sungguh sangat dilaksanakan. As-sholatu ala waqtiha. Jadi memang pengalaman kalau kita sholat tepat waktu itu, masya Allah, memungkinkan kita bisa khusyuk, memungkinkan kita tambah khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak bingung waktu, apalagi sholat berjamaah misalnya. Kita bisa sholat qobliyah, ba'diyah, kita bisa sholat tahiyatul masjid sebelumnya, dan sholat sunat lainnya. Kemudian kiat yang lain adalah kata para ulama, kalau ingin khusyuk dalam sholat, hendaklah melihat tempat sujud. Jadi mata itu kalau sholat jangan berdiri kemana-mana, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ini memang sangat mempengaruhi sekali khusyuk. Kiat yang lain adalah kalau sholat, ini khususnya di masjid ya. Saya sering melihat ada jemaah kalau mungkin ketidaktahuan. Kalau sholat di masjid itu sholat di depan pintu masuk, sehingga memungkinkan orang berlalu lalang. Itu akan mempengaruhi khusyukan. Kita dianjurkan oleh para ulama, ini juga dalam rangka mendatangkan khusyukan. Kalau sholat di masjid misalnya, sholat langsung ke arah tembok, ya. Atau ada sitar, ada penghalang, misalnya ada pilar misalnya. Bahkan di sana kalau di Mekah Madinah itu kalau sholat, misalnya ada jemaah masbuk misalnya, itu biasanya oleh para jemaah diletakkan sitar pembatas. Agar apa? Agar orang tidak bisa lewat lalu lalang. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita ya, para jemaah terutama di Masjid Al-Hidayah ini. Para jemaah kalau sudah tahu ilmunya, mari kita praktekkan. Jadi kalau masuk masjid, selama masjid masih kosong, jangan sholat di dekat pintu masuk, karena itu akan mempengaruhi kekhusyukan. Kemudian yang lain, supaya kita tambah khusyuk dalam sholat, tentunya yang paling utama adalah
menerima dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat Maha Memelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita terjemahkan dalam hati. Dengan demikian, insya Allah akan menambah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, muslimat rahimakumullah. Saya lanjutkan. Tadi sudah yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat adalah bagaimana kita berusaha sekuat tenaga mengkhusyukkan diri semaksimal mungkin. Kemudian yang kelima adalah ini penting sekali Pak, memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, bimbingan, meminta petunjuk, bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang perlu bisa kita amalkan dalam rangka meningkatkan kualitas sholat kita. Rasulullah mengajarkan agar kita sering memperbanyak doa-doa ini. Mungkin baca bersama-sama ya supaya hafal dulu. Ikuti saya. Ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ini ada 4 permohonan kita kepada Allah berkaitan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kekhusyuan atau kualitas sholat. Pertama kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, hamba mohon kepadamu taufik hidayah, bimbinganmu, sehingga kami bisa meningkatkan kualitas sholat. Karena hidayah ini sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Sehingga apa? Sehingga Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, yaitu Abu Thalib. Nabi ingin memberikan hidayah kepada Abu Thalib, tetapi Allah kemudian berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Kita hidayah kepada Allah, bimbingan, tuntunan. Kemudian yang kedua kita mohon kepada Allah adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa, ketakwaan, rasa takut kepada Allah, rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah tidak nampak, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kepribadian kita itu ada suatu kepribadian sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi tentang ihsan, anta abudullah anta tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah itu melihat. Dengan ketakwaan itu insya Allah kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa lebih malu kepada Allah daripada malu kepada makhluknya. Kemudian yang ketiga kita mohon Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf. Afaf
Sehingga dengan demikian, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan tambah kualitas sholat. Yang terakhir adalah Allah biasa kita bentuk orang afalina. Gina di sini adalah rasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasa kafaf, merasa cukup dengan pemberian Allah sehingga dirinya tidak iri hasut dengan orang lain. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, dirinya mencukupkan apa yang diberikan Allah setelah usaha maksimal, setelah doa maksimal, memasrahkan pemberian Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hafal ya. Sekali lagi Bu ya, doa Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Insyaallah ini saya ijazahkan dan bisa diamalkan oleh kita semua. Terus kemudian yang keenam yang terakhir yang M yang keenam adalah tentunya juga penting adalah M yang keenam menghadiri majelis taklim. Termasuk saat ini kita hadir ke acara peringatan Isra ini dalam rangka kita untuk terus beroleh cinta kepada ilmu sehingga ilmu kita terus bertambah, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah M yang terakhir adalah ini penting juga adalah bagaimana kita bisa selalu menemani orang-orang baik. Kita selalu mengakrabi orang-orang soleh. Karena teman itu sangat mempengaruhi. Kalau kita berteman kepada orang yang ahli masjid, walaupun mungkin pertama kita agak enggan ke masjid, insya Allah akan terus mungkin sedikit demi sedikit kita akan ada timbul rasa cinta untuk selalu memakmurkan masjid. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, orang misalnya tidak sholat misalnya, itu akan menggerogoti kita sedikit demi sedikit, di akhirnya akan menjauhkan kita dari cinta kepada kebaikan. Itu adalah kiat-kiat yang tentunya insya Allah memotivasi kita semuanya. Ada 7 M yang perlu kita perhatikan sehingga insya Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan tambah kualitas sholat kita. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Saya ulangi lagi supaya kita hafal ya. Ada 7 M.